Hari Jumat adalah hari yang agung. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dengan hari Jumat agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, maka segeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan tinggalkanlah jual beli. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sibuk dengan urusan dunia dan setiap gangguan menghilangkan perhatian dari berjuang untuk hari Jumat. Oleh kerana itu, mari kita belajar sedikit tentang khutbah dan salat Jumat. Siapa tahu anda bisa jadi imam atau khatib untuk salat Jumat di masa depan. Assalamualaikum, saya Murad Adil dan anda sedang nonton syarah kitab Safinatun Najah ke-20 di bidang fikih mazhab Imam Syafi'i. Kita di video ini akan belajar syarat untuk sah salat Jumat dan khutbah-khutbah Jumat, begitu juga rukun-rukun khutbah Jumat. Yang pertama adalah rukun atau syarat untuk sah salat Jumat. Syarat pertama untuk sah salat Jumat adalah dilakukan semuanya dengan khutbahnya pada waktu zuhur. Maka tidak boleh memulai salat atau khutbah disertai keraguan apakah waktu masih tersisa atau tidak. Syarat kedua adalah salat Jumat harus didirikan di dalam batas bangunan suatu daerah, walaupun batas itu dari kayu atau bambu. Syarat ketiga adalah rakaat pertama dari salat Jumat dikerjakan berjamaah. Sehingga bila mereka salat Jumat berjamaah di rakaat pertama, lalu mereka niat berpisah di rakaat kedua, diselesaikan salat sendiri-sendiri, sah salat Jumatnya. Karena berjamaah hanya syarat di rakaat pertama dalam salat Jumat. Syarat keempat adalah orang-orang yang hadir salat Jumat harus merdeka dan baligh mustautin dan berjumlah 40 orang dari kelompok orang-orang yang wajib salat Jumat. Arti kata mustautin, orang-orang yang tidak berpergian dari tempat mukimnya kecuali untuk suatu keperluan seperti dagang atau ziarah. Syarat kelima untuk sah salat Jumat adalah tidak didahului atau dibarengi dengan Jumat lainnya di daerah tersebut, walaupun besar dan banyak masjid-masjidnya. Tapi syarat ini hanya berlaku bila ada kesulitan untuk mengumpulkan orang-orang di daerah tersebut. Namun bila tidak ada tempat yang cukup luas untuk mengumpul orang-orang yang bisa hadir salat Jumat, maka diperbolehkan didirikan salat Jumat di beberapa tempat sesuai keperluan dan yang lebih dari itu dianggap batal. Syarat keenam adalah didahului salat Jumat dengan 2 khutbah. Berikutnya di dalam video ini adalah rukun-rukun untuk khutbah salat Jumat. Rukun pertama adalah mengucapkan hamdalah pada 2 khutbah atau kata-kata semacamnya dengan disandarkan kepada lafaz Allah seperti Ahmadullah, Alhamdulillah, Hamdan lillah, Ana hamidullah. Rukun kedua adalah membaca salawat kepada Nabi pada 2 khutbah seperti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, nusalli ala Sayyidina Muhammad, as-salatu ala Rasulillah. Rukun ketiga adalah memberi wasiat taqwa pada 2 khutbah seperti usikum bitaqwallah, ati'ullah wahdharu iqaballah. Dan tidak cukup bila sekadar mengingatkan untuk waspada terhadap dunia, namun harus berisi anjuran untuk taat atau ancaman dari maksiat. Rukun keempat adalah membaca satu ayat yang sempurna dan dipahami dari Al-Quran pada salah satu khutbah. Rukun kelima adalah berdoa pada khutbah kedua dengan doa beristighfar ukhrawi bagi kaum mukminin. Nah, sekarang syarat untuk sah khutbah salat Jumat. Syarat untuk sah khutbah Jumat ada 10. Syarat pertama adalah khatib harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apabila berhadas di tengah-tengah khutbah, maka harus bersuci dan memulai khutbah kembali.
Syarat kedua adalah khatib dalam keadaan suci pada pakaian, badan dan tempatnya. Syarat ketiga adalah menutup aurat bagi khatib. Syarat keempat adalah berkhutbah dalam keadaan berdiri jika mampu. Tapi tidak mampu, boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh dengan lurus. Tapi lebih bagus ada yang ganti. Syarat kelima adalah khatib wajib duduk di antara dua khutbah selama baca surat Al-Ikhlas. Dan sunnah membacanya saat duduk surat Al-Ikhlas. Syarat keenam adalah al-mualah. Al-mualah artinya terus menerus khutbah pertama dengan khutbah kedua. Dan di antara rukun-rukunnya. Artinya tidak ada pemisah lama yang tidak ada kaitan dengan khutbah. Syarat ketujuh adalah terus-menerus antara dua khutbah dengan salat Jumat. Artinya memulai dengan salat Jumat sebelum berlalu waktu dari selesai khutbah kedua yang cukup untuk melaksanakan 2 rakaat ringan. Syarat kedelapan adalah rukun-rukun khutbah harus dibaca dengan bahasa Arab. Walaupun khatib dan yang mendengarkannya bukan Arab. Syarat ke-9 adalah khatib memperdengarkan rukun-rukun khutbahnya kepada 40 orang yang terhitung di dalam salat Jumat. Syarat ke-10 adalah dilakukan 2 khutbah saat masuk waktu salat zuhur. Sampai sini kita selesai kajian khusus salat Jumat. Dan saya berharap Anda bisa melaksanakan salat dan khutbah Jumat setelah belajar video ini. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين